Kalau misalnya itu yang laki-laki bukan kompeten, ini baru kita hapus. Ya, Miss Universe ini bagus banget sebenarnya untuk memberikan suatu untuk mengeksploitasi bangsa Indonesia baik dari sumber daya manusianya, adat istiadat, dan kita banyaknya kekayaan-kekayaan yang memang harus disampaikan atau ditampilkan di dalam Miss Universe. Jadi sebenarnya Miss Universe ini dibangun adalah untuk bagaimana menggambarkan, memproyeksikan atau memberikan tentang etnis kebudayaan yang ada di Indonesia terhadap pihak dari keluar negeri gitu ya. Nah ini kan kesini-sininya sedang ada permasalahan ya. Melihatnya seperti apa sih Bang Giat? Ya sebenarnya gini, kalau kita dalam role ya, kalau untuk misalnya kita mau ngambil casting atau mengambil syarat-syarat untuk menjadi Miss Universe, itu biasanya ada beberapa persyaratan, baik secara fisik maupun secara edukasi. Nah, secara fisik ini biasanya memang tidak boleh melanggar atau melampaui daripada batasan-batasan. Misalnya kayak saya seorang produser, ketika casting itu kan nggak mungkin juga kan kita mengcasting artis yang melebihi daripada kapasitas, karena akan masuk ke dalam apa nih ranahnya. Bisa jadi ranahnya porno aksi, bisa ranahnya ada pelecehan seksual, ada body shaming, kita nggak tahu gitu. Nah, ketika memang di sini tidak ada rule atau aturan-aturan, nah ini sebaiknya ini pasti ada class action. Nah, ketika ada seseorang yang merasa bahwa ini dirugikan, apalagi yang tidak pantas dia layak, itu wajar dia ingin meminta suatu keadilan kan. Keadilannya bahwa ya itu tadi dia harus melaporkan kepada penegak hukum. Cuma menurut saya, apakah ini tidak bisa dipakai restoratif justice? Bagaimanapun Miss Universe Indonesia ini kan juga mewakili suatu bangsa. Jangan sampai nanti terjadinya suatu asumsi dari negara lain bahwa Miss Universe Indonesia ini di dalamnya tidak benar atau tidak profesional. Itu yang harus dipikirkan dan dipertimbangkan. Nah, bagi pelakunya ini memang harus juga punya fakta. Jangan katanya si pemotret, siapa yang pemotret, siapa yang memang menjadi directnya, itu kita harus tahu orangnya. Jangan sampai saya pernah dilecehin, dengan siapa dulu dan bukti faktanya apa, saksinya siapa. Membuktikan sebuah pelecehan itu nggak gampang ya Bang? Nggak gampang, karena pelecehan itu sifatnya kan korbannya adalah pelapornya. Kalau deliknya aduan, yaitu kita yang dirugikan. Apa yang dilecehkan? Apakah kita ada fakta foto kita disampaikan, diinformasikan atau disampaikan pada luar, gitu, dibaca atau dilihat, ada semacam kata-kata yang sifatnya menyangkut ada porno aksi, pornografi dan sebagainya. Tapi kalau hanya untuk konsumsi, Miss Universe memang syarat. Misalnya saya mau lihat kamu badannya semampai atau tidak sih, karena pakaiannya itu menyangkut pakaian atau kostum. Itu swimsuit ya Bang? Iya, misalnya kamu pakai kostum swimsuit gitu ya, pakai kostum renang, cocok nggak sih gitu ya. Nah itu kan memang ada rule-nya. Nah pertanyaannya, pada saat itu di muka umum kah atau hanya private hubungannya ini? Kalau sifatnya private, kita berduaan aja, aku pengen tahu deh pakaian kamu kayak apa, ke foto ya, itu nggak benar. Tetapi ketika memang itu ada syarat, biasanya semacam pernyataan lah ya, apakah memang kita menyetujui atau tidak menyetujui. Nah itu kita nggak tahu juga, ada nggak sih aturannya seperti itu. Bisa dengan pakaian ini, nah itu. Gitu. Aturannya yang kita lihat. Tapi memang body checking itu selalu ada, apa gimana? Soalnya salah satu finalis ngomongnya menanggalkan semua busananya. Kalau setahu saya body checking ada. Sampai yang apa betul? Ya tahu gini, maksudnya body checking itu gini loh. Si coaching ini kan biasanya bukan juga hanya seorang laki, kan perempuan. Iya betul. Coachingnya perempuan, terus bilang, saya pengen lihat badan kamu semampai nggak? Karena kita akan memakai baju, pakaian yang dibawa. Bisa pakai pakaian adat. Saya pengen lihat pakaian kamu diukur. Nah, semampai nggak kamu? Kalau yang coachingnya perempuan ini masalah. Yang nggak boleh itu kita ketika ditampilkan untuk private itu tadi. Coba deh badan kamu kayak apa ya, begini-begini. Atau ditampilkan, dipegang misalnya pelecehannya lahir nih. Nah, badan kamu bagus ya, contoh atau ini gimana. Nah itu lahir tuh, lahir pelecehannya. Nah itu yang nggak boleh. Tetapi kalau emang
ada peserta misalnya kalau di dalam, misalnya kalau dandan gitu ya, seorang pergawati itu kan cepat ya pakaian. Dia harus pakaiannya harus pas. Nah seandainya pakaiannya tidak pas gimana? Jadi menurut saya tergantung aturannya ada nggak di situ. Gitu aja sih. Terlihat juga ini menunjukkan identitas kalau dia perempuan atau laki, itu bisa juga ya Bang? Nah ini pertanyaannya, bahwa itu adalah buktinya apa? Apakah buktinya ini nanti membawanya kemana nih? Kalau misalnya itu yang laki-laki bukan kompeten, ini baru kita hajar. Maksudnya diajar itu maksudnya baru kita mungkin bisa menyampaikan fakta-fakta bahwa ini nggak benar gitu. Tetapi kalau coachingnya misalnya atau ininya perempuan, nah kita kan nggak tahu, ini kan nggak ada yang ngaku kan. Nah kita nggak tahu nih foto siapa yang menjadi direct, ini siapa, ini nggak tahu. Nah itu nanti kita lihat faktualnya, saksinya siapa nih siapa, itu baru kita masuk ke ranah.